Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastahdi wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah, Masjid An-Nur dikelilingi oleh banyak pohon. Tapi ketika saya tinggalkan Bekasi untuk berangkat menuju Masaran, seluruh pohon yang mengelilingi masjid kami di sana dibabat habis. Nah, sekarang apa hukum menanam dan apa hukum menebang pohon? Untuk yang pertama, menanam pohon adalah ibadah. Kalau kita kumpulkan hadis-hadis yang ada, menanam pohon itu tujuannya ada 3. 1, untuk penghijauan, membuat udara sejuk. Dalilnya cukup banyak. Di antaranya firman Allah, "Tsumma tawalla ila dzilli." Kemudian Nabi Musa setelah menolong mengangkatkan air untuk kambing-kambing putri Nabi Syuaib, tawalla ila dzilli, segera pergi menuju di bawah naungan pohon untuk istirahat. Berarti naluri kita pengennya udara itu sejuk. Kita dilindungi oleh pohon ketika ada sengatan matahari. Ada juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi yatakhalla ittaqu alla inaini alladzi yatakhalla fi tariqin nas." Hati-hati. Ada orang yang dilaknat Allah dan malaikat. Orang itu adalah suka membuang kotoran di bawah pohon yang biasa orang duduk untuk mendapatkan naungannya. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi ghusnin qata'aha min dhahri tariq." Aku lihat orang itu bahagia betul di surga. Amal yang membuat dia masuk surga adalah memotong-motong, merapihkan ranting-ranting yang ada di pohon kanan kiri jalan. Jadi di kanan kiri jalan dianjurkan untuk ditanam pohon. Kalau rantingnya, dahannya terlalu banyak, dianjurkan untuk dirapikan. Karena tu'dzil muslimin, karena kalau tidak dirapikan terlalu lebar, mengganggu kaum muslimin yang lalu lalang dengan kendaraannya. Ini yang pertama. 2, menanam pohon tujuannya supaya bisa dimanfaatkan buahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yagrisu gharsan fayakuluhu tayrun aw dabatun aw insanun wa ma suriqa lahu shadaqatun." Muslim manapun yang rajin menanam pohon yang akhirnya buah-buahannya dimakan oleh burung, dimakan oleh binatang-binatang melata, dimakan oleh orang, termasuk yang hilang karena dicuri, itu bernilai sedekah bagi yang menanam. Berarti tanamlah pohon yang ada buahnya. Hilang dicuri nggak masalah. Wa masuriqa lahu shadaqatun, hilang karena dicuri bernilai sedekah bagi yang menanam. Kemudian ketiga, pohon ditanam tujuannya untuk resapan air. Karena di Sahih Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salah satu doa supaya tidak banjir dengan mengucapkan Allahumma hawalaina, Allahumma alaina wala alaina, Allahumma alal akami wadzarabi wa butunil audiyah wa manabitis syajarah. Ya Allah,
kami tidak ingin banjir. Jangan turunkan air hujan ke tempat kami. Alihkan, pindahkan air hujan ini ke tempat lain. Turunkan ya Allah ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, ke tempat-tempat tinggi, ke perut-perut lembah yang banyak pohonnya. Jadi tempat tinggi, bukit-bukit, gunung-gunung yang banyak pohonnya. Saya masih ingat pelajaran IPA kelas 5 SD. Itu ada gambar gunung-gunung, kemudian di situ ada pepohonan terkena terpaan air hujan. Kemudian ada gambar bahwa disitulah cara dari Allah untuk menanam atau menyimpan air. Jadi penghijauan ditujukan untuk menjaga air supaya tidak banjir, resapan-resapan air. Karena Allah juga berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an fa askannahu fil ardi. Kami turunkan air hujan turun dari langit. Tugas kalian begitu turun, resapkan air itu ke tanah. Baik, ini yang pertama. Jadi Islam mengajak kita untuk menanam pohon. Sekarang apa hukum menebang pohon? Hukum asli tidak boleh. Hukum asli tidak boleh. Karena setiap memberangkatkan pasukan perang, Rasulullah selalu berpesan, dan salah satu pesan yang selalu beliau sampaikan adalah wala taqta'u syajaratan. Jangan coba-coba gara-gara perang kalian menebang pohon. Situasi perang, pohon jangan menjadi korban. Meskipun bapak-bapak, kalau kita buka riwayat, seumur hidup Rasulullah hanya 2 kali menebang pohon. Itu pun berdasarkan wahyu dari langit. Yang pertama, ketika Rasulullah masuk kota Madinah, tiba-tiba ada wahyu memerintahkan Rasulullah untuk turun dari onta. Begitu turun, beliau bersabda, khalliha fa innaha ma'muratun. Biarkan onta berjalan, jangan dihalangi. Berjalan dan berhentinya itu diperintah oleh Allah. Kita lihat di mana dia berhenti, di situ kita akan dirikan Masjid Nabawi. Akhirnya onta itu berjalan, diikuti Rasulullah dari belakang hingga akhirnya berhenti di satu kebun. Di situ ada kuburan, di situ ada rumah yang hampir roboh. Maka beliau bersabda, wa bi kuburil musyrikina nubisat. Kubur-kubur ini tolong bongkar, tulangnya pindah ke tempat lain. Wa bil kharibi hudimat. Rumah yang hampir roboh tolong sekalian ratakan dengan tanah. Wa bil asjari kutiat. Pohon-pohon ini terpaksa, mari kita tebang. Ini sekali Rasulullah menebang pohon berdasarkan wahyu. Yang kedua, ketika Rasulullah berperang melawan Yahudi Banu Nadir, mereka menulis surat tantangan, Muhammad kalau berani datang ke kampung kami, mari kita berperang. Beliau pun datang. Ternyata la yuqatilunakum illa fi quram muhassanatin aw mi wara'i judur. Mereka tidak berani berperang berhadap-hadapan kecuali bersembunyi di dalam benteng masing-masing. Di satu sisi mereka tidak keluar-keluar, sementara Rasulullah ingin perang cepat selesai. Akhirnya Rasulullah punya ide. Sumber rejeki Yahudi Banu Nadir adalah kebun kurma. Sementara kebun kurma di luar benteng. Akhirnya dipancing beberapa pohon kurma ditebang. Barulah mereka keluar meminta maaf, tolong wahai Muhammad, tolong jangan ditebang pohon-pohon kami. Rasulullah merasa bersalah hingga akhirnya turun surat Al-Hasyr, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qaimatan ala usuliha fa biidznillah. Muhammad, jangan merasa bersalah. Pohon yang terlanjur kamu tebang itu semuanya atas izin Allah. Ini menunjukkan apa? Betapa Rasulullah tidak ingin pohon yang sudah ditanam untuk ditebang. Maka mari bapak-bapak, penghijauan kita galakan di mana-mana, sebagaimana Rasulullah SAW sudah bicara 1400 tahun yang lalu
bahwa bumi itu harus hijau dengan 3 tujuan yang sudah saya sebut tadi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.